Halo semua, perkenalkan nama saya Desi Tiona. Saya mahasiswa dari jurusan Manajemen Perpajakan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengkreditan pajak. Prinsip pengkreditan pajak masukan. Prinsip pengkreditan pajak masukan. Prinsip pengkreditan masukan tersirat dan tersurat dalam pasal 9 ayat 2 UU PPN 1984 yang berbunyi sebagai berikut. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Dalam rumus ini terkandung di 3 prinsip kredit pajak pemasukan, yaitu 1. Pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Contohnya, pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak tanggal 12 Januari 2011 dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut dalam masa pajak Januari 2011. Pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak tanggal 31 Januari 2011 pada dasarnya tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut dalam masa pajak Februari 2011. Dan contoh kedua, pengkreditan pajak masukan tidak perlu dipilah-pilah berdasarkan objek pajaknya. Pajak masukan atas perolehan BKP dikreditkan dengan pajak keluaran atas penyerahan BKP atau JKP. Sebaliknya, pajak masukan atas perolehan JKP dikreditkan pajak keluaran atas perolehan JKP atau BKP. Contohnya, 1. Yaitu pajak masukan sehubungan dengan perolehan bahan bangunan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut atas penyerahan jasa konstruksi yang dipungut oleh PKP pemborong. Yang ketiga yaitu pengkreditan pajak masukan tidak dapat dibagi per tahun buku berdasarkan masa manfaat karena ketentuan dalam pasal 9 ayat 2 ini merupakan refleksi dari tipe PPN yang dianut oleh UU PPN 1984, yaitu pajak pertambahan nilai tipe konsumsi, yaitu consumption tipe VAT. Dalam PPN tipe konsumsi, pajak masukan atas perolehan barang modal dapat dikreditkan seluruh dalam masa pajak seketika barang modal diperoleh. Sebagai konsekuensi logis dari ketentuan ini, apabila pajak masukan atas perolehan barang modal yang jumlahnya relatif cukup besar dapat dikreditkan sekaligus dengan pajak keluaran yang dipungut dalam masa pajak ketika barang modal diperoleh apabila pajak masukan yang terkait dengan perolehan BKP selain barang modal atau JKP. Yang B yaitu pengkreditan dalam masa pajak yang tidak sama. Prinsip pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama ternyata tidak serasi dibandingkan dengan ketentuan saat pajak terutang yang berbasis akrual. Pengkreditan dalam masa pajak yang sama mempersyaratkan faktur pajak selalu diterima tepat waktu oleh PKP pembelian BKP atau penerima JKP. Sementara itu dalam basis akrual, faktur pajak pada umumnya terlambat diterima oleh PKP pembeli atau penerima JKP. Disebabkan PKP menjual menyerahkan faktur pajak mendekati saat pembayaran akan diterima. Contohnya yaitu PKP menjual menyerahkan BKP barang dagangannya kepada PKP pembeli pada tanggal 21 Januari 2011. Faktur pajak dibuat pada tanggal 21 Januari 2011. Dalam hal faktur pajak tersebut diterima oleh PKP pembeli dalam masa pajak Januari 2011 atau selambat-lambatnya akhir Februari 2011. Masih dimungkinkan dilaporkan dalam SPT masa PPN masa pajak Januari 2011. Berbeda halnya apabila faktur pajak tanggal 21 Januari 2011 tersebut baru diterima oleh PKP pembeli pada tanggal 2 Maret 2011, maka tidak mungkin dilakukan pengkreditan dalam SPT masa PPN masa pajak Januari 2011 karena SPT masa PPN wajib disampaikan ke kantor pelayanan pajak paling lambat pada akhir bulan Februari 2011. Dalam hal faktur pajak diterima setelah
SPT sama PPN yang dikreditkan disampaikan ke kantor pelayanan pajak, sehingga tidak mungkin dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Maka pasal 9 ayat 9 UU PPN 1984 memberikan solusi sebagai berikut. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemerintahan tahun 2012 yang mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2012. Ketentuan seperti yang pernah diatur dalam pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Nomor 143 tahun 2000 JO Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2002 ternyata tidak ditemukan lagi. Oleh karena itu, apabila kasus tersebut terjadi dalam tahun 2012, maka pajak masukan yang ditemukan dalam pemeriksaan tersebut tidak dapat dikreditkan. C. Yaitu pengkreditan pajak masukan bagi PKP sebelum berproduksi. Pasal 9 ayat 2A UU PPN 1984 menentukan tentang kemungkinan mengkreditkan pajak masukan sebelum PKP mulai produksi yang dirumuskan sebagai berikut. Bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi sehingga melakukan penyerahan terutang pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Yang D, yaitu pajak masukan bagi PKP yang gagal berproduksi. Sebagai sukensi hak PKP sebelum berproduksi dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang modal yang tersurat dalam pasal 9 ayat 2A tersebut menjadi beban yang semakin berat bagi PKP dengan adanya pembatasan lebih lanjut yang dilakukan dalam pasal 9 ayat 6A sebagai berikut. Pajak pemasukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A dan telah diberikan pengembalian wajib bayar kembali oleh pengusaha kena pajak. Dalam pengusaha kena pajak tersebut mengalami gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak masa pajak pengkredit pajak masukan dimulai. Adapun penjelasan pasal 9 ayat 6A menegaskan sebagai berikut, yaitu agar dapat dikreditkan pajak masukan atas pengeluaran dalam rangka impor atau memperolehan barang modal juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut harus berhubungan dengan adanya penyerahan yang terutang pajak bertambah nilai. PKP pabrik yang dalam jangka waktu 3 tahun pertama kali mengkreditkan pajak masukan ada 4 yang tidak melakukan kegiatan ada 4, yaitu 1. Penyerahan PKP, penyerahan JKP, ekspor BKP atau ekspor JKP yang berasal dari hasil produksinya sendiri. Adapun selain itu, PKP pabrikan yang dalam jangka waktu 1 tahun sejak pertama kali mengkreditkan pajak masukan tidak melakukan kegiatan ada 4, yaitu penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan ekspor JKP. Setelah itu, terhadap jumlah PPN yang disetor kembali, diterbitkan surat tagihan pajak atau STP atas sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, dihitung sejak tanggal penerbitan SKPLB sampai dengan tanggal penerbitan STP sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 5 UU KUP. Yang E itu yaitu kriteria pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat 5 JO pasal 9 ayat 8 huruf B UU PPN 1984 dapat dipahami bahwa pajak masukan dapat dikreditkan adalah pajak masukan untuk perolehan BKP atau JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Nah, adapun faktur pajak standar yang tidak cacat. Faktur pajak standar adalah cacat apabila 1. Diisi tidak lengkap, misalnya mencantumkan NPWP pembeli, bagian yang harus dicoret ternyata tidak dicoret. Yang kedua yaitu nama atau NPWP pembeli. Yang ketiga yaitu menggunakan cap tanda tangan. Yang keempat yaitu membetulkan kesalahan dalam penulisan dengan cara dicoret atau dihapus, misalnya menggunakan tipex atau tempel kertas kemudian diketik di atasnya. Yang kelima yaitu kode dan nomor seri ternyata ditulis tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam yaitu dibuat telah melampau 3 bulan setelah batas waktu akhir pembuatan faktur pajak standar. Yang ketujuh yaitu
terlambat atau tidak melaporkan penggunaan kode E dan nomor seri. Yang ke-8 yaitu tidak atau terlambat melaporkan nama dan contoh tanda tangan pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani faktur pajak standar. Nah, adapun pasal 15 ayat 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 13 PJ 2010 ditetapkan bahwa meskipun tergolong sebagai faktur pajak cacat, namun pajak masukan tercantum di dalamnya tetap dapat dikreditkan, yaitu pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak cacat disebabkan PKP membuat kelalaian ketika membuat faktur pajak sehingga tidak atau terlambat memberitahukan secara tulis tentang penggunaan kode cabang atau menggunakan kode cabang selain yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu salah pengisian kode dan nomor seri. Yang ketiga yaitu tidak atau terlambat memberitahukan secara tertulis tentang menggunakan nomor urut 000001 sebelum masa pajak Januari tahun berikutnya. Yang keempat yaitu tidak atau terlambat memberitahukan secara tulis. Nah, inilah dari penjelasan saya tentang prinsip pengkreditan pajak masukan. Sekian presentasi saya tentang prinsip pengkreditan pajak. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.